diundang 3 penceramah, mulai ceramah jam 9:30. Jam berapa untungnya? Jadi berhubung jam malam tadi hafal bawakan mendengar ikan sapat ikan dan terus makin cepat makin bagus. Insya Allah kita lawas-lawas ya. Diri jadi ulunya suara sambal. Ulun berjauh perjalanan hari ini. Setiap jam 9 ulun masuki, jam 7 ulun masuki. Kira ulun jam 8 itu antara jam 7 dengan jam 9. Ternyata antara jam 7 dengan jam 9 jam 45. Paket-paketnya doyan ya. Ya Mas. Untuk ketemu ke haji dari 4 ya aku jauh sendiri. Ya maka dulu nungguin. Kali ini jam 8 jam benar di sini. Jam 8 sini Pak. Kalau sebelum di situ ya orang jam ya. Nanti di sini mulai tinggal lagi deh. Kita semua kerja ada selawas-lawas. Mudah-mudahan berkah intinya karena setiap jauh para ulama, para kiai, para hafiz menyampaikan tausiah tentang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dan buku-buku sejarah telah tercatat, tinggal biar aja lagi. Ingin membaca sejarah Nabi Muhammad semua lengkap, ada apa yang kurang. Tinggal buka YouTube, ada ceramah guru-guru yang terkenal, ulama-ulama yang terkenal. Yang ingin ulun sampaikan yang pertama bahwa acara-acara seperti ini, bahwa apa yang dia lakukan pengorbanan dia. Kak Haji ini, Pak Haji ini telepon berapa kali telepon mengingatkan tabukan keringat. Maksudnya tabukan keringat bahwa usaha biar ini kada sia-sia. Tapi kada seberapa, insya Allah tahun ini makin ramai lagi. Kalau di sini cuma buat pisang berbuah telur, hintalu. Kalau biar kemarin datang ini buat pohon pisang panu berbuah kepiting rajungan. Ada jual bugis di sana ya. Jadi insya Allah undang konflik, insya dan panjang umur berada. Jadi semakin jangan biar nilai, jangan biar kira tidak ada nilainya. Ulun ceritakan biar pada tahun 2017, 2016, 2017 ulun lupa tepat tanggal dan tahunnya. Ketika di rumah ulun mengadakan acara maulid yang pada tahun itu kebetulan maulid itu hari Senin. Jadi ketika ulun pengajian di M Sangaji rutinan Jumat itu, ulun mengumumkan kepada para ibu-ibu, wahai ibu-ibu, kalau bisa ada kesempatan waktu malam Selasa insya Allah di rumah ulun diadakan pengajian maulid Nabi besar Muhammad SAW. Setelah selesai pengajian datang ibu-ibu berbaju putih umur 60 sekian kira-kira. Datang, Pak Ustaz, saya tak bisa hadir Ustaz. Dulu kenapa ibu ini kata beliau penyakit sudah rasa tak memungkinkan lagi untuk keluar malam. Berjalan saja saya susah, nafas kos-kosan. Tapi saya sebenarnya hati ingin hadir ke peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Pak Ustaz, saya tak bisa hadir. Cuma saya titip dengan sampean amplop saja. Ini amplop Ustaz, saya amanahkan buat dia. Terserah dia gunakan untuk apa. Cuma satu untuk peringatan maulid. Sampean belikan air jadi saja. Sampean berikan nasi kotak pun bisa saja. Terserah dia. Ulun niatnya Pak Ustaz untuk menggembirakan Nabi besar Muhammad SAW. Ulun terima uang itu hari Jumat pada pengajian di Masjid An-Nur dan Sengaji. Setelah ulun pulang, ulun buka amplopnya nilainya 150.000. Tidak banyak. Kalau dia ngasih makan nasi padang 3 kali 4 kali makan habis sudah. Nilai sedikit, cuma nilai sedikit tadi dari hati untuk menggembirakan Nabi besar Muhammad. Sekarang pengorbanan dia berapa hari ini? Ada apa ini? Pengorbanan lumpia, ada hitalu, ada duit lagi 2.000. Ada yang ngasih kontak, kasih kontak. Allah tidak pandang berapa jumlahnya, yang Allah pandang pengorbanan sama kekasihnya Nabi besar Muhammad. Setelah itu uangnya saya ambil untuk acara malam Selasa, hari Minggu, bakal nanti malam Senin. Sang ibu yang ngasih uang kepada ulun itu membaca burdah dan menjamah ibu-ibu baca burdah di rumah beliau. Ketika asal baca burdah susah kalau. Setelah itu dibawa sang anak ke rumah sakit UGD Awam Syahami. Sang anak bilang, Ustaz, ibu bisa ke rumah sakit. Kalau ada mama masuk rumah sakit. Sang anak tidak ngomong kalau mama sudah meninggal di ruang
Akhirnya ulun datang ke rumah sakit di ruang UGD hanya tertutupkan tirai. Dan almarhumah saya tidak tahu kalau sudah meninggal, sudah tertutup dengan api atau kain behalai. Ketika dibukakan wajahnya oleh anak tersebut, alangkah indahnya bahwa siapapun yang meninggal itu kita takut kalau kita kenal, ada orang takutan. Tapi ketika yang meninggal orang soleh, ketika meninggal orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, itu bagaimanapun nyaman, aura dan lingkungannya pun nyaman. Tapi kalau orang ahli maksiat meninggal, kita jangan karena mencium orangnya takutan. Jangankan orang lain, kadang-kadang sepupu kita, kadang-kadang keluarga kita takutan. Dan itu kadang mau kita pungkiri. Tapi ketika orang yang soleh meninggal dunia, ketika sang itu meninggal, Masya Allah, ulun di sini ruangan biasa saja. Artinya ada perasaan takut dan sebagainya. Ulun tanya, Pak, berapa umur ibunya? Apa kata beliau? Ustaz, umur ibu 63 tahun. Sama dengan umur Nabi Muhammad. Wafatnya malam Senin sama dengan lahir dan wafatnya Nabi besar Muhammad. Berapa yang beliau korbankan untuk acara? 105. Orang tak paham Bapak. Orang sebab itu kalau sampai pergi ke Sungai Barabai, pergi ke Umangke, ini beliau guru-guru ke Ulun. Mereka di sana setahun sebelum acara maunya sudah siapkan diri. Mereka menampung untuk acara mau. Karena acara ini Bapak Ibu, ini bukan acara kaleng-kaleng. Soal kaleng-kaleng kaleng-kaleng. Ini bukan acara cuma lalu duduk. Ini ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Kalau dengan ibu 120 menghantarkan beliau dengan wafatnya, dengan umur yang sama dengan Nabi Muhammad, dengan hari yang sama dengan Nabi Muhammad, wafatnya dengan sama dengan Nabi Muhammad, hanya dengan berapa? Ulun ingin menggerakkan hati biar agar kita sekarang akhir zaman ini kada lagi ngurus mobil, kada percaya lagi dengan Ulun hanya duduk di mana kumpul, ada nyumbang 10.000, 20.000, dia tidak paham. Yang ia adakan acara adalah peringatan orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan ada suami istri Bapak, laki bini. Laki bini ini kadang acara maulid, dia siapkan makanan semaksimal mungkin, diundang orang kampung, Pak, hadirlah rumah baca maulid, pada baca maulid. Akhirnya pada waktu hari tepatnya satu orang pun tidak datang. Satu orang pun tidak datang. Sang bini siang malam mempersiapkan masak dan kirim untuk tamu, karena dia datang. Karena orang kan sekarang acara pun baru dia datang. Oh iya hijir, oh iya duduk. Apalagi kalau penceramahnya pemarahan. Bini suruh mamanya datang masih dimarahin belum Ustaz. Maka cari guru-guru yang enjoy dia. Akhirnya ditunggu-tunggu tamu, waktu habis isya kada datang, jam 9 kada datang, jam 10 kada dia datang, hanya laki bini anak sekali. Yang laki menangis, sang suami menangis, makanya ujungnya kita ulang, makanan macam-macam. Tidak ada seorang pun yang hadir dalam acara kita. Siapa makanan ini apa yang namanya? Jangan kaget, kita simpan besok kita makan. Akhirnya keburikan itu dalam mimpinya bertemu Rasul dan kita dipilih Muhammad. Di saat itulah bermimpi Allah balas. Ada sia-sia yang biasa, ada sia-sia yang kurang, ada sia-sia yang keluar dari keluarga mereka dan yang sia-sia. Menurut dia sia-sia, tapi menurut Allah Nabi Muhammad itu yang sia-sia. Apapun untuk Nabi, apapun untuk Allah, nilainya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ketika tadi malam beliau tidur bermimpi, ada orang ngetok nomor rumah, dibuka, ternyata orang tersebut memiliki aroma harum, wajah berseri bercahaya, tak pernah melihat wajah setampan orang ini. Ditanya siapa? Man anta? Apa kata beliau? Ana Muhammad bin Abdullah. Ya Pak? Rasul. Masuk dulu, makan apa yang disediakan Nabi Muhammad. Artinya apa? Yang dia disuguhkan hari ini, yang dia telah mulai jam berapa di sini?
waktu keringat ada nilainya insyaallah. Apalagi itu untuk Nabi Muhammad. Maka yang pertama ulun ingin memberikan biar motivasi. Kalau tahun ini ulun tidak bisa mengadakan acara maulid karena keterbatasan dana, tahun budi panjang umur di rumah ulun harus ada maulid. Di rumah ulun harus dibaca maulid. Di rumah ulun harus dibaca peringatan maulid Nabi besar Muhammad. Tujuannya bukan bersombong-sombongan, agar Nabi Muhammad tersenyum di alam barzakh, agar Nabi Muhammad ridha dengan ini. Insyaallah tahun ini ulun pun undangan dia. Berapa orang hadir di sini? Bagi aja biarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, 2:30 ikan sampai ikan gabus. Makin cepat makin bagus. 5 menit lagi. Sudah harus. Makasih dulu lah ilmunya. Terima kasih ya. Kalau dulu bisa kesana. Ini bawa pulang. Bawa terus. Ikan sampai ada yang lain dulu yang bagus. Berbeda kita berdiri. Kacau berdiri masuk. Melihat aja kita biar, melihat aja. Karena bila besok kita udah mau. Lu rancak lewat sini lah. Asal malam-malam Selasa. Yang kedua yang ingin mau sampaikan, sebuah hadis Nabi Muhammad terakhir yang sebelum jam 3 kita tutup. Sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW yang disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Apa kata Nabi Muhammad 14 abad yang lalu? Potongan hadis panjang hadisnya. Kata Nabi Muhammad, "Antalidal ammatu rabbataha." Kata Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman, kalian tak menemui, tapi nanti orang-orang setelah kalian. Dan ini sudah 1400 tahun yang lalu. 14 abad yang lalu Nabi mengatakan, "Kelak antalidal ammatu." Ini untuk ibu-ibu. Kata Nabi Muhammad, kalian akan melihat antalida melahirkan al-ammah. Ammah itu dalam bahasa Arab tutlaqu alal mar'ah. Setiap perempuan disebut dengan ammah. Sebagaimana laki-laki disebut dengan abd, dengan abdun, perempuan disebut dengan ammah. Kata Nabi Muhammad, kalian akan lihat di akhir zaman. Apa ya Rasul? Engkau akan lihat seorang ibu-ibu antalidal ammatu rabbataha wa fi riwayatin rabbaha. Seorang ibu akan melahirkan majikan-majikan di dalam rumahnya. Ulangi. Di akhir zaman kedudukan ibu akan menjadi pelayan, sedangkan kedudukan anak akan menjadi orang yang dilayani oleh sang ibu. Itu tanda-tanda yang disebut dengan rukun tanda-tanda hari kiamat. Pian lihat rumah pian koleksi keluarga pian. Ulun lihat rumah ulun, sudahkah masuk? Seorang ibu kata Nabi Muhammad di akhir zaman akan jadi pelayan, seorang anak akan jadi raja. Sudah belum? Hah? Sudah belum? Dustakah Nabi Muhammad? Rukun pertama di antara rukun terjadi hari kiamat, seorang ibu akan menjadi pelayan, menjadi seorang kedudukan yang paling rendah dalam kehidupan manusia, menjadi pembantu. Seorang anak, ulun uyuh datang begawi, bisakah dia lepaskan baju ulun? Dustakah Nabi Muhammad? Anu kalian hamalan ke pasar malam kan bisa tukarkan cucur. Zaman Nabi Muhammad tidak ada itu. Zaman sahabat tidak ada itu. Sekarang orang tua dianggap martabat di akhir zaman dengan martabat yang paling rendah. Dan itu masuk rumah dia, masuk rumah ulun. Itu zaman kita sekarang yang dikatakan tanda-tanda yang pertama rukun hari kiamat sudah ada. Datang begawi, jagakan anak ulun cucu. Ulun nak perjalanan, dia jaga cucu. Yang jadi pembantu siapa? Seharusnya yang melayani siapa? Yang dilayani. Tapi Nabi dari manusia itu membentuk pribadi yang berakhlak karimah. Yang tahu Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu dia tidak bertemu Nabi. Uwais Al-Qarni demi itu beliau tinggalkan makam sahabat untuk menjadi ibu. Kata ibunya, Uwais, sebelum mama memejamkan mata untuk selama-lamanya, tolong usahakan mama agar mamanya bisa pergi haji, bisa pergi permintaan mama seperti itu.
Mama ingin sekali melihat Baitullah dengan mata kepala mama. Selama ini mama cuma dengar cerita Mekah. Uwais tinggal di Yaman. Cukup jauh jarak antara Yaman dengan Mekah Mukarramah. Dalam hati Uwais, jangankan memberangkatkan mama ke Mekah, makan aja susah. Uwais itu ibu, kerja Uwais, dia apa? Dia mengambil sisa-sisa makanan yang ada di sampah. Ada buangan orang di sampah, roti yang masih bagus diambil, itu halal. Kata sudah dibuang orang, diambil yang bagus dimakan, untuknya dan untuk ibunya. Orang miskin Pak. Tapi Uwais tak mau mengecewakan sang ibu. Apakah Uwais berkata, makan aja susah, apalagi pergi haji? Tapi Uwais anak yang mendapatkan nur cahaya Nabi Muhammad. Dia tidak ingin membuat mamanya sedih. Bagaimanapun mama harus gembira, walaupun secara zahir tak mampu saya berangkatkan ibu ke kota Mekah. Mama harus berangkat ke kota Mekah. Ulun siap mak untuk membawa pian ke kota Mekah sebelum ulun meninggal dunia. Adalah anak ini. Tahun ini gembira lah pian. Mana pian gembiranya? Pergi umroh dengan duit pian sulam atau pergi umroh di ongkos anak gembira. Bahagia dari anak, sayur dari anak itu bahagia. Kata mereka, Pak Ustaz, anak saya kaya, anak saya mampu, tapi seumur hidup kada pernah membawa ulun ke rumah makan saja. Nangis di mutazam dengan ulun jeluk kai kan biar nangis. Apakah pian karena doa ulun yang dahsyat nangis? Kada usah ulun ingat anak ulun di Baitullah. Anak ulun selama ini kada pernah membawa ulun makan keluar saja. Ulun kada minta restoran kada. Ulun ingin umat anak ini perhatian dengan ulun. Akhir zaman ya, akhir zaman. Uwais itu makan Pak di sampah, datang anjing datang. Apa kata Uwais? Ya kan? Engkau makan apa yang di hadapanmu, aku makan yang di hadapanmu. Kau jangan ganggu aku, tidak akan ganggu. Kalau ini mulut, ini dari kamu tinggal ini. Ini justu ala sirati ana khairu min. Ya anjing, andaikan nanti ketika Allah bentangkan jembatan di tiang siratal mustaqim menuju surga itu, andaikan kaki saya tidak terpeleset jatuh ke neraka dan tubuh saya masuk surga, maka saya lebih baik dari engkau ya anjing. Tapi andaikan saya terpeleset jatuh ke neraka, anta khairu min ijji, kau lebih baik dari saya. Orang bahari dengan anjing pun kada berani merasa diri lebih. Siapa Uwais Allah? Sidin dalam kitab Al-Hudi Malik. Haji nanti ke rumah lah ke Betahdi. Pinggir dulu datang. Sampai di rumah orang yang undangnya hal yang ramai diusir. Apa itu? Marah orang ini. Hati-hatilah. Senyum Sidin keluar. Senyum Sidin yang mengundang, Sidin yang ngusir. Tapi itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Besok diundang lagi nih. Kalau masih kampung